kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Mardian Siahaan, dalam channel YouTube saya, Mardian Siahaan. Puji nama Tuhan, saudaraku, untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kesempatan saat ini. Kami mau sharing firman-Mu Tuhan. Biarlah kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan kami, sebab kami percaya firman-Mu adalah jalan kebenaran, yaitu pelita bagi kaki dan terang jalan bagi hidup kami Tuhan. Bila kiranya firman-Mu ini Tuhan memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami, berikan kami hikmat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari surat Ibrani 10 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-38. Surat Ibrani 10 ayat 32 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan orang cercaan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian di dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih itu menetap sifatnya. Ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus malam hari ini yaitu tentang temanya tetap berjuang. Firman Tuhan katakan tetap berjuang, saudaraku. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang ayatnya tentang ketekunan, saudaraku. Bagaimana ketekunan seseorang, saudaraku, bagaimana ketika dia dijumpai oleh Tuhan, ketika dia sudah menjadikan Yesus Tuhan sebagai terang di dalam kehidupannya, saudaraku, yaitu mengalami penderitaan sekalipun, bukan berarti perjuangan sia-sia, bukan perjuangannya berhenti, saudaraku. Tetapi ketika yaitu orang sungguh-sungguh sudah ditebus oleh Tuhan, sudah sungguh-sungguh ada di dalam terang Tuhan, saudaraku, kita harus tetap berjuang apapun yang terjadi. Ketika datang penderitaan sekalipun, ketika kita datang tantangan sekalipun, bahkan kalau hari-hari ini, saudaraku, kita mengalami yang namanya kondisi COVID-19 pandemi yang sangat luar biasa, menggoncangkan sosial, ekonomi, bahkan juga keluarga, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, ada rencana Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Mungkin kita berkata bahwa hal ini sangat yaitu mengecewakan, sangat menyedihkan, tetapi saya mau berkata, saudaraku, tetap berjuang, saudaraku. Jangan lelah, jangan sedih, saudaraku. Jangan engkau mundur dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saya percaya, saudaraku, ketika pada waktu itu, saudaraku, ketika murid-murid Tuhan Yesus mengalami yang namanya penganiayaan, mengalami yang namanya penderitaan, cercaan sekalipun, saudaraku, bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi mereka tetap bertahan berjuang oleh karena iman mereka. Mereka berjuang oleh karena keyakinan mereka akan Injil, keyakinan mereka akan Kristus, saudaraku. Saya percaya, saya berdoa, saudaraku, siapapun saudaraku yang mengalami tantangan saat ini, yang mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan, saudaraku, tetap berjuang, saudaraku. Ada 3 hal, saudaraku, yang harus kita lakukan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, kita boleh lihat, saudaraku, yang pertama boleh kita baca bersama-sama di dalam Ibrani 10, saudaraku, tentang apa yang harus kita lakukan, saudaraku. Tetap kita harus berjuang. Yang pertama, yaitu kita boleh lihat di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-35 sampai 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah,
kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang pertama, saudaraku, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Jangan kita melepaskan keyakinan kita. Jangan pernah engkau melepaskan keyakinanmu kepada Yesus, saudaraku. Mungkin sulit, saudaraku, tetapi saya percaya melalui lembah kekelaman sekalipun, Raja Daud mengatakan, bahkan gada tongkat Tuhan yang menyertai kita. Bahkan Tuhan akan membentengi kita, menolong setiap kita, bahkan menggendong kita, saudaraku. Yang pertama, jangan kita melepaskan keyakinan kita. Di ayat 25, 35, 36, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya, saudaraku. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa yaitu kepercayaan kita itu besar, saudaraku. Kepercayaan kita itu mahal karena besar upah yang menantinya, saudaraku. Apa upah kita, saudaraku? Firman Tuhan dengan jelas, ketika kita menjadi hamba yang setia, kita akan menerima mahkota kemuliaan kehidupan kekal bersama Yesus di surga, saudaraku. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Mengapa, saudaraku? Berbicara tentang kepercayaan adalah sesuatu hal yang important, sangat-sangat penting, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena ketidakpercayaan adalah musuh kepercayaan itu sendiri, saudaraku. Ketika hidup kita mulai tidak percaya, kurang percaya, bahkan akhirnya kita jauh dari Tuhan. Tetapi kepercayaan ini berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan, saudaraku. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Jangan pernah lepaskan keyakinanmu akan Tuhan Yesus. Sebab kita percaya walaupun di tengah-tengah yang namanya penderitaan sekalipun, saudaraku, jangan kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap pegang Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab saya percaya, saudaraku, ketika mengalami kesulitan sekalipun, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Sebab firman Tuhan katakan ada waktunya Tuhan, ada waktunya Tuhan yang Tuhan akan siapkan buat setiap kita. Bahkan katakan pertolongan Tuhan indah pada waktunya, saudaraku. Jangan pernah engkau melepaskan keyakinanmu kepada Tuhan. Yang kedua, yang kita boleh belajar dari firman Tuhan Ibrani 10 ayat 32 sampai 38 ini. Yang kedua, saudaraku, yang harus kita lakukan, yang kedua, jangan mengundurkan diri. Dikatakan ayat 37-38, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Yang kedua, jangan engkau mengundurkan diri daripada Tuhan, saudaraku. Yang pertama tadi, jangan engkau yaitu melepaskan kepercayaanmu. Yang kedua, jangan engkau mengundurkan diri dari Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam hidup ini, saudaraku, kita butuh perkenanan Tuhan. Bagaimana perkenanan Tuhan itu bisa hadir dalam hidupmu, hadir dalam hidupku, jika kita tetap, saudaraku, setia mengiringi Yesus. Kita tetap setia mengikuti Yesus. Kita tidak pernah mengundurkan diri. Dikatakan mengiring Yesus adalah keputusanku, ku tak ingkar. Sehingga saya percaya, saudaraku, ketika kita berkata saya mau mengiringi Yesus seumur hidup saya, itu dibuktikan melalui tindak nyata kita, melalui setiap kehidupan kita, saudaraku. Untuk apa, saudaraku? Maka dikatakan aku tidak berkenan kepadanya. Ketika seseorang mengundurkan diri, saudaraku, dari Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Yang dibutuhkan saat-saat ini adalah perkenanan Tuhan, saudaraku. Saya percaya ketika Tuhan berkenan di dalam hidupmu, ketika berkenan artinya berpadanan, saudaraku. Berkenan artinya apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan, saudaraku. Berkenan artinya apa yang Tuhan mau sejajar, berjalan seiring dengan apa yang Tuhan mau. Ketika itu terjadi, saya percaya ada kuasa yang besar, mujizat Tuhan yang dahsyat akan terjadi dalam hidupmu. Terobosan yang baru akan terjadi dalam hidupmu. Oleh karena itu, jangan pernah engkau mengundurkan diri pada Tuhan. Yang tiga, yang terakhir, saudaraku, ayat ini mau berbicara. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Yang ketiga, yang terakhir, tetap hidup di dalam iman. Hidup dengan imanmu, saudaraku. Sebab firman Tuhan katakan segala sesuatu tanpa iman adalah dosa, saudaraku. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan imanmu. Iman sekecil biji sesawi dikatakan bisa memindahkan gunung. Ketika imanmu yang besar di hadapan Tuhan, saya percaya bisa memberikan kekuatan, dampak, impact yang besar
di dalam hari-hari ini, saudaraku. Jangan yang ketiga, saudaraku, hiduplah dengan iman, saudaraku. Jangan hidup oleh karena jasmanimu, saudaraku. Jangan hidup oleh karena yaitu hartamu, saudaraku. Jangan hidup oleh karena pikiranmu sendiri, tetapi hiduplah di dalam iman. Iman sendiri saya pelajari dari kata pistei, artinya iman itu adalah sesuatu yang mungkin tidak terlihat secara fisikly, tetapi itu bisa kita rasakan, saudaraku. Karena iman itu adalah sesuatu yang timbul tetapi bisa dirasakan oleh orang banyak, saudaraku. Saya percaya ketika seseorang beriman tidak hanya, oh saya percaya saya beriman, tidak, tetapi dibuktikan melalui proses waktu akan membuktikan bahwa iman itu ada atau tidak, saudaraku. Bukti nyata, saudaraku, hari-hari ini yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya, masihkah ada iman? Ketika Tuhan datang ke dunia ini, firman Tuhan dengan jelas, ia akan bertanya, saudaraku, adakah kudapati iman di dalam dirimu, saudaraku? Oleh karena itu tetap hidup di dalam iman, saudaraku. Iman kepada Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita memiliki ini, saudaraku, ada hal-hal yang indah, yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Saya catat, saudaraku, 3 hal poin penting yang kita harus punya, saudaraku, di dalam Ibrani tadi 10 ayat 32 sampai 38. Yang pertama, jangan kita melepaskan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Yesus. Yang kedua, saudaraku, jangan pernah engkau mengundurkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hiduplah tetap di dalam iman. Saya percaya ketika kita melakukan hal-hal ini, saudaraku, akan ada terobosan yang baru, akan terjadi kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan selalu hadir dalam hidupmu, saudaraku. Kiranya sharing kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa firman kebenaran-Mu, kiranya Tuhan materaikan firman-Mu agar menjadi berkat, damai sejahtera buat setiap kami, sukacita, kekuatan yang baru. Tuhan, hamba doa yang sakit siapapun disembuhkan, yang terikat dilepaskan, ya Allah Tuhan, berikan kekuatan yang baru. Bahkan kami doa Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah kami tetap Tuhan hidup dengan iman, kami tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan, bahkan kami tidak undur dari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap siapapun yang dengar, diberkati, diurapi Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita. Stay healthy, stay blessed, and God bless you all. Amin.